Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 186 Meramupil. Puncak Gunung Guosan tetap tenang seperti biasa. Tumbuhan herbal tersebar di seluruh bukit, dan energi yuan alami memenuhi area di sekitarnya. Itu adalah tempat terbaik untuk bercocok tanam di Sekte Hitam. Setelah melalui pelajaran yang menyakitkan, Guosan tidak berani lagi bersikap acuh tak acuh. Ia telah menempatkan Yan Chenyu dan Han Yan di halaman, dan ia bercocok tanam di dekat perkebunan tanaman obat di luar halaman sambil melindungi Yan Chenyu dan Han Yan dari segala kemungkinan bahaya. Selain itu, jika ada yang mencoba mendekati puncak gunungnya, Guosan akan segera mengetahuinya. Setelah Guosan menerima keterampilan 6 energi matahari mendalam, basis kultivasinya meningkat secara eksponensial. Hanya dalam beberapa hari, basis kultivasinya di ranah inti ilahi tengah telah sepenuhnya stabil. Merasa ada yang mendekat, Guosan tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Jiang Chen dan Big Yellow, dia langsung bersorak kegirangan. "Adikku, kamu kembali." Guosan bangkit dari tempatnya duduk dan berjalan mendekati Jiang Chen. "Kakak, bagaimana kabar Little Yu dan Brother Yan?" Jiang Chen bertanya. "Jangan khawatir, kakakmu sudah berjaga sepanjang waktu, bahkan seekor lalat pun tak bisa lolos dari indraku." Guosan berkata dengan penuh percaya diri. Dia memiliki penampilan yang berwibawa, dan dia bersemangat tinggi. Energinya telah menjadi jauh lebih kuat. Setelah mengolah 6 energi matahari mendalam dan menerobos ke ranah inti ilahi tengah, Guosan telah mengalami perubahan yang luar biasa. Itu bahkan dapat dianggap sebagai kelahiran kembali baginya. Kerja bagus. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Guosan tidak mengecewakannya kali ini. Meskipun Fan Zongtang tidak datang untuk menyusahkan mereka kali ini, Jiang Chen merasa puas dengan sikap Guosan. "Saudaraku, apakah kau bertemu dengan Phyreton Savage di Misty Mountain? Ia adalah binatang yang menakutkan. Untuk mendapatkan jiwa iblisnya, kau harus merencanakan dengan saksama sebelum mengambil keputusan." Guosan berkata tergesa-gesa. "Sialan, orang tua, kenapa kau meremehkan kami? Memangnya kenapa kalau si Phyreton Savage itu mengerikan? Biar ku beritahu, kami sudah membunuh si Phyreton Savage itu." Big Yellow memutar matanya dan menatap Guosan. "Apa? Phyreton Savage dibunuh olehmu? Siapa yang akan percaya itu?" "Big Yellow, aku tahu bahwa setiap orang terkadang suka sedikit menyombongkan diri, tetapi seseorang tidak boleh berpura-pura telah melakukan sesuatu yang mustahil. Dengan kedua kemampuanmu, mustahil untuk membunuh Phyreton Savage hanya dalam beberapa hari. Jangan coba-coba membodohiku seperti aku masih anak berusia 3 tahun. Guosan menatap Big Yellow dengan serius. "Sialan kau, aku tidak pernah menyangka kau anak berusia 3 tahun. Di mata ayahmu, kau hanyalah bayi berusia 6 bulan. Big Yellow mengeluarkan suara, "Oh." Beraninya Guosan meremehkannya. Jika bukan karena Jiang Chen di sini, Big Yellow mungkin sudah menggigit pantat Guosan sekarang. "Kakak Guo," Big Yellow berkata jujur, "kami benar-benar membunuh Phyreton Savage. Ini jiwa iblisnya." Jiang Chen membalikkan telapak tangannya dan mengambil jiwa iblis dari cincin penyimpanannya. Ekspresi Guosan berubah drastis saat dia merasakan fluktuasi energi yang kuat datang dari jiwa iblis. Ini benar-benar roh jahat Phyreton Savage. Adik, bagaimana kau melakukannya? Ini tidak bisa dipercaya, bagaimana mungkin?" Guosan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia belum pernah melihat roh iblis Phyreton Savage yang sebenarnya, tetapi dia dapat mengetahui tingkat roh iblis ini, roh iblis Mid Divine Core yang berada di puncak. Itu pasti milik Phyreton Savage, karena Jiang Chen tidak akan pernah membuat lelucon seperti ini. "Jangan kaget, kakak. Biar aku jelaskan bagaimana kejadiannya." Jiang Chen mulai menceritakan kepada Guosan apa yang terjadi di Gunung Berkabut. Seluruh cerita itu benar-benar mengejutkan Guosan. "Adik laki-laki, hebat sekali. Itu sangat cerdik. Bagaimana kau bisa membuat rencana licik seperti itu? Sekte Green Sanctuary yang malang itu menderita kerugian besar karenamu. Dengan menggunakan mereka untuk membantumu membunuh Phyreton Savage dan menuai semua hasil panen, kau mampu mengurangi kekuatan mereka berdua secara drastis. Rencana itu benar-benar cerdik." Guosan tergila-gila pada Jiang Chen. Sebenarnya, dia tidak punya banyak harapan untuk perjalanan Jiang Chen ke Misty Mountain sebelum ini. Target mereka adalah Phyreton Savage yang kuat. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana Jiang Chen bisa membunuh monster iblis Mid Divine Core yang menakutkan. Namun yang mengejutkannya, Jiang Chen benar-benar melakukannya, dan ia melakukannya dengan cara yang bahkan tidak pernah terbayangkan oleh Guosan. Membingkai seseorang dan membuat mereka saling bertarung, metode ini sungguh brilian. Tidak ada yang perlu disebutkan, sungguh. Sekte Green Sanctuary awalnya menyinggung saya, itu sebabnya saya tidak akan merasa bersalah memanfaatkan mereka untuk keuntungan saya." Jiang Chen berkata.
Sebenarnya, bahkan jika Sekte Suaka Hijau tidak menyinggung perasaannya, demi mendapatkan jiwa iblis Fireton Savage, Jiang Chen mungkin masih akan menggunakan trik yang sama. Sebagai seorang pria, ia memiliki alasan untuk menjadi gila demi cinta dan saudara-saudaranya, ia akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menyelamatkan orang-orang terdekatnya. Tidak peduli apakah itu manusia atau benda, ia akan menggunakan semuanya untuk keuntungannya sendiri, dan Sekte Green Sanctuary adalah alatnya kali ini. Namun, saya tidak berpikir Sekte Suaka Hijau akan melepaskan masalah ini begitu saja. Saya tahu tentang sekte ini adalah salah satu sekte terbesar di Provinsi Qian, dan kekuatan mereka hampir sama dengan sekte hitam kita. Mereka bukanlah orang yang bisa dengan mudah diremehkan, saya tidak berpikir mereka akan membiarkanmu pergi begitu saja. Guo San berkata dengan nada khawatir. Jangan khawatir, aku tidak pernah menaruh sekte Suaka Hijau itu dalam pikiranku. Karena aku telah memperoleh jiwa iblis Fireton Savage, aku akan mulai meramu pil Surya 6 mendalam sekarang. Apakah kamu sudah menyiapkan semua bahannya? Jiang Chen bertanya. Kondisi Yan Chengyu semakin memburuk dari hari ke hari. Karena ia telah memperoleh jiwa iblis Fireton Savage, ia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Dari semua 49 bahan yang dibutuhkan untuk pil Surya 6 mendalam, aku telah menyiapkan 47 di antaranya. Termasuk jiwa iblis Fireton Savage, kita memiliki 48, dan kita masih kekurangan satu ramuan terakhir, anggrek Valet Ying. Ramuan ini membutuhkan lingkungan yang ketat untuk tumbuh, dan bahkan aku tidak dapat menanamnya di sini, dan aku tidak dapat menemukannya dimanapun di seluruh sekte hitam. Guo San mengerutkan kening. Dia telah berusaha keras mengumpulkan semua tanaman herbal selama beberapa hari terakhir, dan agar Jiang Chen dapat meramu pil 6 surya yang mendalam, dia telah mengeluarkan semua hartanya. Namun, masih ada satu tanaman herbal terakhir yang tidak dimilikinya, yaitu anggrek Valet Ying, yang merupakan bahan utama dalam pil 6 surya yang mendalam yang tidak dapat digantikan. Saya menemukan anggrek Valet Ying di Misty Mountain. Sambil berkata demikian, Jiang Chen mengeluarkan anggrek Valet Ying yang bersinar dari cincin penyimpanannya. Guo San langsung tercengang, dan dia menatap Jiang Chen dengan mulut terbuka lebar. Dia menjadi terdiam saat menghadapi saudaranya ini. Dulu, ia percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Namun, sejak bertemu Jiang Chen, ia mulai yakin bahwa pemuda ini adalah pria yang penuh keajaiban. Guo San telah mengkhawatirkan bagaimana ia dapat menemukan anggrek Valet Ying, tetapi sekarang Jiang Chen telah kembali bersamanya. Ini tidak hanya membuktikan kemampuan Jiang Chen, tetapi juga menunjukkan besarnya takdir yang dimiliki Jiang Chen. Adik, kau benar-benar pria yang mampu membuat apapun terjadi. Ramuan lainnya telah disiapkan, dan aku juga telah mengosongkan ruang tungku. Kau dapat meramu pil di sana tanpa gangguan apapun. Meramu pil 6 surya yang mendalam sama sekali berbeda dengan meramu pil 5 elemen. Langkah-langkah yang diambil rumit, dan tidak ada pil biasa yang dapat dibandingkan dengannya. Bahkan jika Jiang Chen adalah orang yang meramu pil tersebut, ia mungkin memerlukan waktu 2 hingga 3 hari untuk meramunya. Hanya langkah menggabungkan jiwa iblis Fireton Savage ke dalam pil saja merupakan sesuatu yang sangat melelahkan. Jika itu Guo San, bukan hanya waktu yang dibutuhkan tidak diketahui, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk meramu pil. Api biasa bahkan tidak dapat menghancurkan jiwa iblis Fireton Savage. Ruang tungku Guo San sangat besar, itu adalah ruang tungku terbesar di sekte hitam. Dengan keempat dindingnya tertutup rapat, ruang itu seukuran istana. Ada banyak laci rahasia yang tersembunyi di dalam dinding ruang tungku, dan meskipun laci-laci ini tertutup, Jiang Chen masih bisa mencium aroma tanaman obat dari sana. Disinilah hampir semua ramuan berharga sekte hitam disimpan. Lantai di ruang tungku terbuat dari batu-batuan emas, sehingga tampak megah. Di atas ruang tungku terdapat beberapa jendela berbentuk bundar yang terbuat dari kristal transparan. Jendela bundar di atas dan lantai persegi di bawah sangat sesuai dengan tatanan alam. Dan tepat di tengah ruangan, terdapat tungku emas setinggi 3 meter. Ini adalah tungku yang sangat berharga. Dengan kemampuan Guo San, tidak perlu menggunakan tungku saat ia meramu pil biasa, ia hanya bisa menggunakan energi Yuan dan energi jiwanya, serta beberapa api. Namun, jika ia akan meramu pil yang lebih rumit yang akan memakan waktu lama, ia tetap membutuhkan bantuan dari tungku. Jika tidak, ia tidak akan mampu bertahan dalam seluruh proses. Meskipun ruang tungku itu tampak megah dan megah, dengan pengalaman Jiang Chen yang luas, ia telah melihat banyak ruang tungku. Ruang tungku seperti ini tidak ada apa-apanya baginya. Namun, ketika ia berdiri di dalamnya, ia tidak dapat tidak mengingat rumah wali kota di kota Langit Harum. Jika ia membandingkan ruang tungku di rumah wali kota dengan yang ini, yang ada di rumah wali kota itu tidak ada apa-apanya. Aku penasaran bagaimana keadaan ayah sekarang. Karena wilayah di sekitar kota Fragrant Sky sangat damai, dan juga dilindungi oleh Raja Iblis, kurasa tidak akan terjadi hal yang berbahaya.
Selain itu, aku telah memberikan ayah keterampilan Yuan mendalam, dan dengan bakat dan potensinya, aku yakin setidaknya dia telah menembus alam inti surgawi sekarang. Memikirkan Jiang Zhenhai, Jiang Chen tidak dapat menahan senyum lembut di wajahnya. Kembali fokus ke masa kini. Jiang Chen menemukan berbagai macam ramuan herbal bertumpuk di samping tungku. Ada 47 ramuan herbal, dan semuanya dibutuhkan untuk meramu pil surya 6 mendalam. Guosan sebenarnya masih bisa diandalkan. Jiang Chen tersenyum. Ia segera menyesuaikan wujudnya ke tingkat optimal. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, meramu pil surya 6 mendalam mengharuskannya mengerahkan segenap tenaga. Bagi saya, menggabungkan semua 48 herba itu mudah, bagian tersulitnya adalah menggabungkannya dengan jiwa iblis Vireton Savage. Jiwa iblis di puncak alam inti ilahi tengah sangat tahan lama, api biasa tidak dapat membakarnya sama sekali. Untungnya, saya memiliki api naga sejati. Jika tidak, saya tidak akan dapat meramu pil surya 6 mendalam, bahkan jika saya memperoleh jiwa iblis. Jiang Chen merasa sangat beruntung, api yang dimilikinya sebelumnya hanyalah api dari harimau api. Api itu sangat lemah, tetapi cukup untuk meramu pil tingkat mortal. Namun, untuk pil yang lebih canggih dan rumit, pil harimau api tidak berguna. Namun, karena ia telah memperoleh api naga sejati, api yang dapat dibandingkan dengan api yang menempa alam semesta, yang mampu membakar segalanya, ia mampu meramu pil tingkat yang lebih tinggi. Datang. Jiang Chen melambaikan tangannya dengan sederhana, dan di bawah kendali energi Yuannya, semua 47 herba, serta Violet Ying Orchid, melayang di depannya. Setelah itu, Jiang Chen segera melepaskan keterampilan Great Soul Derivation miliknya. Dengan bantuannya, ia akan mampu memperoleh kendali yang tepat atas setiap herba. Ledakan. Diikuti oleh getaran lembut, Jiang Chen meludahkan bola api dari mulutnya. Bola api itu segera meledak dan berubah menjadi lautan api yang menelan semua tanaman herbal. Di bawah panasnya True Dragon Flame, semua kotoran di dalam tanaman herbal terbakar. Meskipun proses pemurniannya tampak sederhana, itu adalah langkah penting yang tidak bisa diabaikan. Tindakan Jiang Chen memurnikan lusinan tanaman herbal sekaligus sungguh mengejutkan. Jiang Chen perlu mengendalikan suhu api naga sejati dengan keterampilan derivasi jiwa hebatnya. Jika suhunya terlalu tinggi, semua tanaman herbal akan berubah menjadi abu dalam sekejap.